Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 18 Agustus 2022 dalam pekan biasa ke-20 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel, bab 36, ayat 23 sampai 28. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang telah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang telah kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan Allah, manakala Aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa. Aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah.
dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Berilah aku sukacita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan, dan kalaupun ku persembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku akan mencurahkan air jernih kepadamu, dan kalian akan disucikan dari segala kenajisanmu. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 22, ayat 1-14. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu
menyiksa, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, "Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini." Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang baru. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Shalom saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada bacaan pertama hari ini, Allah berfirman melalui Nabi Yehezkiel, kalau ia hendak menguduskan kembali namanya yang sudah tercemar di antara bangsa-bangsa. Hal tersebut karena bangsa Israel sudah menjadi saksi Allah yang buruk dengan perbuatan mereka dan dengan segala berhalanya. Allah menghendaki agar semua bangsa mengetahui bahwa Ia adalah Allah yang kudus. Untuk itu, Ia akan mengembalikan bangsa Israel yang berada di pembuangan dari semua negeri agar dapat kembali ke tanah air mereka. Selain itu, Allah juga akan membaharui roh dan hati mereka yang keras menjadi hati yang taat. Allah memberikan mereka roh yang akan tinggal di hati mereka, sehingga mereka dapat hidup menurut segala ketetapan dan peraturan Allah, serta melakukannya. Dengan demikian, mereka akan menjadi umat Allah, dan mereka dapat menjadi saksi Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dalam kehidupan kita saat ini, kadang seperti berada dalam pembuangan, seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang terpisah dari Allah. Bila dulu mereka dicemari oleh berhala patung atau ilah lain yang mengalihkan pusat hidup dan penyembahan kepada Allah, saat ini pun banyak kepuasan duniawi yang menjadi berhala kita, yaitu misalnya pekerjaan, hiburan melalui internet, media sosial, beragam kuliner yang menggoda, dan masih banyak lagi. Selain itu, kecintaan dan perhatian yang terlalu berlebihan kepada keluarga juga dapat menjauhkan kita dari Allah. 7 dosa pokok seperti
kesombongan, ketamakan, kedengkian, kemurkaan, percabulan, kerakusan, kelambanan atau kejemuan membayangi kehidupan kita. Sedangkan kegiatan berdoa, membaca, atau mendengarkan firman Allah, pelayanan, menyapa sesama dan mendengarkan sesama, serasa berebutan waktu dengan hal-hal duniawi. Sesungguhnya kita telah menerima hati yang baru dan Roh Kudus pada saat kita dibaptis. Kita dijadikan menjadi anak-anak Allah dan dapat masuk dalam kerajaan-Nya. Namun kita masih suka jatuh dalam dosa. Bila kita berdosa berat, seolah kita kehilangan Roh Kudus. Bukan karena Roh Kudus meninggalkan kita, melainkan kita sendiri yang telah meninggalkannya. Hendaknya kita segera kembali kepada Tuhan melalui sakramen pengakuan dosa saat kita jatuh. Betapapun jauhnya kita menyimpang dari Allah dan seberapa kerasnya hati kita, Ia tetap merindukan dan siap menerima kita kembali kepadanya. Semoga kita dapat hidup terus di dalam Roh yang akan memampukan kita untuk selalu setia melakukan kehendak Allah, agar kita dapat menuju kepada kekudusan karena Ia adalah Allah yang kudus. Dan semoga kita dapat menjadi saksinya yang baik kepada semua orang. Marilah berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, terima kasih atas kasih setiamu yang berlimpah kepada kami anak-anak-Mu. Mohon kiranya kami selalu diberikan hati yang peka akan peringatan Roh-Mu, agar kami dapat selalu menghindar dari dosa dan segera berbalik kembali kepadamu di saat kami jatuh dalam dosa. Semoga kami dapat menjadi saksi-Mu yang baik kepada setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.